Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita kemarin mempelajari tentang pembagian tasbih berdasarkan disebutkan atau tidaknya ada tasbih, disebutkan atau tidaknya wajh musyabah. Oke, kita ulas terlebih dahulu mungkin ya. Kemarin tasbih berdasarkan penyebutan ada tuh tasbih terbagi menjadi dua, yaitu apa teman-teman? Mursal dan muakkad. Nah, tas Zahran langsung ya. Tasbih mursal dan tasbih muakkad. Tasbih mursal itu yang Apa ya? Disebutkan ada tasbihnya. tasbihnya. Kalau satunya tasbih muakkad adalah tasbih yang Dibuang. Tasbih itu dibuang. Dibuang ada tasbihnya. tasbihnya. Kemudian pembagian yang kedua dilihat dari disebutkan atau tidaknya wajh syabah terbagi menjadi dua, yaitu tasbih Tasbih mufassal, mursal dan Mujmal. 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 Tasbih mufassal adalah tasbih yang Disebut wajah Disebutkan syabahnya. wajh ya syabahnya. disebut wajib syabahnya karena mufassal itu mufassal ditafsil, diperinci, dikasih detailnya wajib syabahnya. Kalau tasbih mujmal adalah tasbih yang Dibuang wajah Dibuang syabahnya. wajh syabahnya. wajib syabahnya tidak disebutkan di situ, diglobalkan atau dipukul rata secara umum. Itu artinya mujmal. Ada satu lagi yang tidak disebutkan ada itu tasbih dan tidak disebutkan wajh syabah, namanya tasbih apa? Tasbih balik. Tasbih balik. Tes. Tamam. Nantakil ila aqsami tasbih at-tali yang qasimu tasbih fi hadhil aqsam ila thalathati aqsamin. Oke. Al-awwal tasbih tamthil. Tasbih tamthil. Padahal tasbih sendiri ya, kemarin itu pengertiannya kan at-tasbih lughatan at-tamtsilu menyerupakan. Tapi di sini ada yang namanya tasbih tamthil. Apa itu tasbih tamthil? Huwa maka wajhu syabahi fihi suratan muntaza'atan min muta'addid. Tasbih tamthil adalah tasbih yang wajah syabahnya itu, sisi keserupaannya terdiri dari gambaran atau rangkaian keadaan atau beberapa hal. Artinya kalau misalnya kemarin itu contohnya adalah al-ilmu kan nuri fil hidayati, yang disebutkan hanya satu wajah syabah atau satu sisi keserupaan saja. Tapi dalam tasbih tamtsil ini, wajah syabahnya itu memang terdiri dari beberapa hal yang dirangkai sedemikian rupa. Jadi terangkai menjadi kalimat yang utuh begitu untuk menjelaskan beberapa sisi keserupaan itu. Eh, Kalau kemarin wajah syabah itu kan biasanya pakai fi atau dimajurkan dengan fi atau berupa tamyiz kan? Tamyiz. Ya, betul. Itu yang sederhananya. Kalau yang ini, kita harus membaca dengan detail kalimatnya untuk tahu bahwa ini perumpamaannya atau penyerupaannya itu berupa sebuah kalimat yang menjelaskan secara detail. Oke, langsung saja kita lihat contohnya di sini adalah mohon tolong untuk eh, Ukti Niki untuk membacakan contoh yang ada di sini. Wal ma'u yufassilu baina zahri raudi fi syaffaini faslan. Kabisati wasyin jarradat aidi jarradat aidi al-quyuni alaihi naslan. Ma'u yafsilu baina zahri rabbi fi syattaini faslan. Wal ma'u artinya di sini adalah sungai. Sungai yang memisahkan taman-taman bunga pada kedua tepinya fi syattaini. Faslan itu kan artinya memisahkan.
Oke, Yafsilu fasal. baina zahri raudi fisyataini faslan. Kemudian disertakan dengan apa? Kabisa tiwashin, bagaikan baju sulaman yang dihamparkan. Jarradat aidil quyuni alaihi aslan, bagaikan baju sulaman yang dihamparkan. Jarradat aidil quyuni, sedangkan di atasnya tergeletak sebilah pedang yang telah terbungkus dari sarungnya. Ini penyerupaan sebenarnya intinya kan di sini ya, wal ma'u ini menjadi apa? Musyabah atau musyabah bih, teman-teman? Musyabbah Musyabah. Musyabah bihnya adalah Musyabah. bisauti wasyin. misal tiwasyin. Nah, intinya kan di situ wal ma'u ka bisal tiwasyin. Tapi ke sisi keserupaannya ini dijelaskan dengan penggambaran suatu keadaan gitu kan. Sungai yang memisahkan taman-taman bunga di kedua tepinya ini seperti apa namanya baju sulaman. Baju sulaman yang keadaannya seperti apa? Yang dihamparkan atau dilebarkan begitu, sedangkan di atasnya tergeletak sebilah pedang yang telah terbungkus dari sarungnya. Contoh di atas merupakan tasbih tamsil yang menyerupakan keadaan air sungai yang berada di tengah taman yang dihiasi oleh bunga-bunga warna-warni dengan pedang berkilau yang dibungkus dan diletakkan di atas kain sutra yang bersulamkan aneka warna. Jadi seseorang ini atau syair ini melihat ada sebuah sungai yang mengalir di antara taman-taman bunga. Kanan kirinya ini berupa taman-taman bunga di kedua tepinya. Sungainya ini membelah di tengahnya. Oleh syair ini diibaratkan seperti sebilah pedang. Sebilah pedang yang diletakkan di atas kain sulaman yang terhampar dan memiliki apa namanya sulaman atau motif bunga-bunga. Nah, itu penyerupaannya. Jadi musyabbahnya adalah alma atau yang diartikan di sini sebagai sungai. Kemudian musyabbah bihnya adalah sebilah pedang tadi ya, satu washin yang apa namanya diletakkan di atas kain sulaman, kain sutra sulaman yang memiliki motif bunga-bunga. Nah, ini eh, kalau kemarin kan contohnya itu misalnya air atau sungai ini seperti pedang. Misalnya dalam hal apa? Dalam hal memanjang, misalnya. Sesederhana itu ya wajah musyabahnya. Kalau ini penyerupaannya itu diibaratkan dengan kata-kata atau menjelaskan keadaannya. Misalnya eh, wajahmu, misalnya apa ya? Wajahmu ketika bertemu denganku bagaikan purnama yang bersinar di malam hari. Itu kan em, wajah syabahnya tidak hanya dijelaskan apa namanya dengan satu wajah syabah yang disebutkan saja, melainkan dijelaskan keadaannya. Oh, bulan itu ketika eh, bersinar di malam hari. Itu ada penjelasannya demikian. Kemudian ada lagi contoh tasbih tamthil di Al-Quran. Akhi Zahran, mungkin tatslu hadhil ayah lana. Na'am, Ustazah. Bismillah. Bismillah. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Syukran. Masaluhum, perumpamaan mereka orang-orang munafik ini, kamazalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka itu seperti apa? Seperti orang yang menyalakan api. Bagaimana penyerupaan itu atau keserupaannya di mana? Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim.
Ini wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Apa itu? Orang-orang munafik ini bagaikan orang yang menyalakan api. Bagaimana sih kok bisa diserupkan dengan itu? Ketika mereka, ketika api yang dinyalakan ini sudah menerangi sekelilingnya, maka Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka di dalam kegelapan serta tidak dapat melihat apapun. Nah, ini kan em, musyabbah dan musyabbabinya jelas ya di sini disebutkan. Berarti musyabbahnya apa di sini? Musyabbahnya itu masalil ladzi istaudan. Masalil ladzi istauqada nara. Ini apa sebagai apa tadi? Yang mana? Musyabbah atau Musyabbah, musyabbah bih? musyabbah Ustazah. Yang diserupakan apa yang diserupakan di sini? Yang tadi falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu bi nurihim. Yang diserupakan yang mana dulu? Aduh, ini silupakan. Orang munafik, Ustazah. Ya, orang munafik. Berarti dhamirum di sini. Oh, Masa alah. yang kembali ke munafik ini sebagai musyabbah. Musyabbah bihnya adalah Alladzina alladzis tauqada, Oh, Benar. seperti orang yang menyalakan api. Musyabbah bih. Ini oh, dulu. Ada tasbihnya? kaf. Maaf, sahih. Wah, Perumpamaan orang-orang munafik ini bagaikan orang yang menyalakan api. Dalam hal apa? Ini dijelaskan bukan dengan misalnya satu kata yang menjelaskan. Dalam hal mereka ini sama-sama apa ya? Misalnya sama-sama tidak tidak paham misalnya. Tapi tidak demikian. Ini dijelaskan dengan perumpamaan yang panjang. Lama adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Orang yang menyalakan api ini ketika apinya sudah menyala, maka ketika apinya menyala kan sekelilingnya menjadi gelap kan ya. Artinya yang bersinar di situ hanya apinya, api yang menyala itu. Maka sama seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu ketika dia sudah apa namanya sudah melancarkan aksinya, maka Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka di dalam kegelapan. Nah, itu tasbih tamtsil ya. Ini apa namanya harus difahami betul kalimat yang jatuh setelahnya ini bahwa ini menunjukkan wajah syabahnya karena memang tidak disebutkan secara langsung apa itu wajah syabahnya melainkan dijelaskan dengan perumpamaan yang cukup panjang itu. Asani tashbih dhimni. Tashbih dhimni adalah tashbih yang musyabbah dan musyabbah bihnya tidak disebutkan secara gamblang, tapi dipahami dari konteks kalimat. Nah, kalau tadi tashbih tamtsil itu yang harus kita cari, yang harus kita pahami adalah wajah syabahnya. Kalau tashbih dhimni di sini justru musyabbah dan musyabbah bihnya yang harus kita pertemukan gitu. Kalau yang contoh sebelum-sebelumnya kan langsung ya ada ka'anna, ada kaf misalnya, dan itu langsung oh ini yang diserupakan dengan ini gitu. Kalau di dalam tashbih dhimni ini apa namanya musyabbah dan musyabbah bihnya itu tidak dihubungkan dengan adat tashbih, melainkan kita yang harus memahami konteks keduanya. Biasanya ada dua kalimat yang sama-sama berdiri sendiri, tidak ada keterkaitan makna sebenarnya. Namun, biasanya kalimat yang kedua ini menjadi hujjah atau argumen untuk rasionalisasi kalimat yang pertama. Kalau secara maknanya itu sama-sama tidak berhubungan. Kalimat pertama sudah sempurna, kalimat kedua juga sempurna. Tidak ada hubungan antara keduanya. Tapi ketika kita menggunakan
logika, keduanya ini mengandung perumpamaan. Kita lihat saja contohnya di sini. Saya minta tolong dari Azina Habib Hirzin, Ustadz. Ya, Ustazah, gimana, Ustazah? أرجو منكم أن تقرأ هذا الشعر. طيب سأجرب إن شاء الله. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليابس. النجاة. سمعت يا أستاذة؟ نعم سمعت جيدا. نعم. ترجو. ثم هذا أيضا بترجمة أيضا. تفضل. Mutazil. Engkau mengharap kesuksesan, tetapi engkau tidak jalani jalan menuju keberhasilan itu. Sesungguhnya kapal laut tidak mungkin berjalan di atas tanah kering. Wah, mantap. Keren. Mantap sekali. Menarik. Nah, tarju an-najata, engkau mengharapkan kesuksesan. Walam tasluk masalikha, tetapi engkau tidak mau berjalan atau tidak mau menempuh jalan menuju keberhasilan itu. Kan aneh ya. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Sesungguhnya kapal itu tidak mungkin bisa berjalan di atas tanah yang kering. Ini kan sebenarnya dua kalimat yang berbeda. Yang pertama berbicara tentang seseorang yang menginginkan keberhasilan tapi tidak mau berusaha. Yang kedua berbicara tentang kapal yang tidak mungkin bisa berjalan di tanah yang kering. Tapi kalau dihubungkan ini memiliki keterkaitan argumen gitu. Kalau dihubungkan kan sama kayak orang yang ingin berhasil tapi tidak mau berusaha. Itu sama saja dengan kapal yang tidak bisa berjalan karena ada di tanah yang kering. Misalnya begini, orang yang mau pintar tapi tidak mau belajar itu sama seperti orang yang ingin kenyang tapi tidak mau makan. Begitu kan? Sebenarnya kan dua-duanya ini beda. Orang yang ingin pintar tapi tidak mau belajar, orang yang mau ingin kenyang tapi tidak mau makan. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, ini dua-duanya ini, dua kalimat ini, syatar pertama dan syatar kedua tidak memiliki kaitan makna sebenarnya. Akan tetapi kalimat kedua menjadi hujah atau penguat argumen untuk merasionalisasikan kalimat yang pertama. Sebenarnya di dalam bahasa Indonesia itu kayaknya ada ya seperti ini. Saya agak pikir. Misalnya ada anak yang melakukan sesuatu sama seperti apa yang ayahnya lakukan. Kemudian misalnya, begini. Engkau mengharap anakmu menjadi ahli ilmu, sedangkan engkau tidak pernah mau datang ke majelis ilmu. Nah, kemudian dilanjutkan, sesungguhnya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Nah, misalnya begitu. Ayahnya pengen si anak itu menjadi ahli ilmu, sedangkan ayahnya itu nggak mau datang ke majelis ilmu. Maunya dia itu asal nyuruh gitu. Misalnya pengen nyuruh anaknya jamaah ya, pergi sholat jamaah ke masjid. Nah, kamu sana pergi jamaah ke masjid, tapi bapaknya nggak mau berangkat ke masjid. Itu kan mustahil begitu. Apa ya? Kayak mengharapkan sesuatu yang tidak mungkin, karena sesungguhnya buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya.
Yang namanya anak pasti meniru orang tuanya. Nah, seperti itu. Jadi ada fenomena realitas, sebuah realitas begitu. Kemudian dijelaskan dengan kalimat selanjutnya yang merupakan perumpamaan. Kalau kita tarik, berarti musyabahnya di sini yang mana? Apa yang diserupakan? Mana teman-teman? Oh, Yang diserupakan berarti ada di sini ya, terjuan najata. Orang Anta, Ustazah. orang yang mengharapkan kesuksesan ini sama seperti as-safinah. Ya, ini Rajuan. maknanya orang yang mengharapkan keberhasilan atau kesuksesan sama seperti Safina. Orang ini keadaannya tidak mau menempuh jalan kesuksesan yang dia inginkan. Sama seperti kapal yang berjalan di atas tanah yang kering. Kan tidak mungkin sampai ke tujuan. Begitu. Sama seperti tadi, seorang ayah menginginkan anaknya menjadi ahli ilmu. Padahal buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, ini em, musyabah dan musyabahnya tidak dijelaskan secara gamblang, melainkan harus kita pahami konteksnya dari kalimat pertama dan kalimat kedua. Jadi Berarti musyababihnya itu yang as-safinah, as-safinah ya. gimana, Ahi? Musyababihnya berarti di kata as-safinah. Musyabahnya na'am as-safina. Kalau musyabahnya adalah bisa kita katakan di sini sebagai domir tak yang ada di sini ya, fa'ilnya. Fa'il. Fa'ilnya tarju. Atau orang yang mengharapkan kesuksesan tadi. Oke. Fa'ilnya tarju. Syabah. Syabahnya adalah as-safina. Paham. Dan tentunya di sini tidak menyebutkan ada tasbih juga tidak menyebutkan wajib syabah. Berarti termasuk tasbih apa kemarin? Baligh. Mujmal. Tasbih baligh tidak menyebutkan ada tasbih, tidak menyebutkan wajib syabah. Nama lainnya kemarin adalah mujmal, muakkad ya. Muakkad mujmal atau tasbih baligh. Tidak menyebutkan ada tasbih, tidak juga menyebutkan wajib syabah. Contoh lain sekarang, arju min Ustazah Umi Syita taqra hadha syi'r. نعم أستاذة. إذا وترت امرأ فاحذر عداوته ومن من يزرع ini gimana man yazra' isyauka la yahsud bihi ainaban. Pakai terjemah Ustazah. Mana suaranya? Tafadhali. Oh, pakai terjemah. Ya, silakan Ustaz. Jika engkau salah memperlakukan seseorang, hati-hati terhadap permusuhannya. Barang siapa yang menanam duri, niscaya dia tidak mungkin akan menuai atau memanen anggur. Idza watarta imra'an, ketika engkau memperlakukan salah seseorang atau misalnya menyalahi seseorang, fahdhar adawatahu, maka waspadalah akan permusuhan dengan dia. Waspadalah dengan perlakuan buruknya kembali kepadamu. Sebab apa? Sebab man yazra'a syauka la yahsud bihi inaban. Sebab orang yang menanam duri tidak akan menuai selain duri pastinya, tidak akan menuai anggur. Ketika seseorang berbuat buruk, pasti dia akan menuai hasilnya juga kan. Tidak mungkin dia
melakukan keburukan, kemudian akan mendapatkan kebaikan, berharap akan mendapatkan kebaikan. Ini kan tidak mungkin. Jadi kalimat pertama yang sudah sempurna ini dijelaskan kenapa kita harus waspada atau berhati-hati ketika kita salah memperlakukan orang lain. Karena alasannya atau hujahnya atau argumennya ada di syatar kedua. Karena barang siapa yang menanam duri tidak akan menuai anggur. Pasti dia juga akan menuai duri yang dia tanam. Gitu. Jadi ini kalimat yang kedua menjadi hujah atau argumen bagi kalimat atau syatar yang pertama. Sekarang musyabahnya berarti apa di sini? Domir tak, Apa, Ahi? Watarta. Domir tak di sini. Ir anta. Sahih. Domir tak engkau itu kan ya, jika engkau. Putar tak. Domir tak ini sebagai musyabah. Musyabahnya adalah yazra asyauka. Musyabah bihnya. Orang yang menyalahi orang lain atau seseorang yang menyalahi orang lain ini sama seperti orang yang menanam duri. Maka dia tidak akan menuai atau menanam selain apa yang dia tanam. Summa al-thalith tashbih maqlub. At-tashbih al-maqlub huwa ja'lul musyabbah musyabbahan bihi. Ja'lul musyabbah musyabbahan bihi. Bidti'ai anna wajha syabah fihi aqwa wa azhar. Tashbih maklub secara bahasa, maklub kan artinya dibalik. Ya memang dibalik. Kenapa dibalik? Karena di dalam tashbih maklub ini musyabbah, posisi musyabbah, kemarin kan kita mengatakan bahwa musyabbah itu yang diserupakan tentunya lebih lemah daripada musyabbah bihnya. Misalnya ada orang mirip artis, berarti yang lebih kuat karakternya kan artisnya, bukan orang tersebut. Tapi di dalam tashbih maklub ini dibalik musyabbah yang sebenarnya lebih lemah, tapi dibalik diposisikan sebagai musyabbah bih dengan anggapan bahwa wajah syabah pada musyabbah itu lebih kuat. Dibalik misalnya artis itu mirip tetanggaku begitu. Seharusnya kan yang lebih kuat itu tetanggaku mirip artis loh begitu kan. Tapi dibalik artis itu mirip tetanggaku. Padahal karakternya kan lebih kuat yang artis, misalnya dia ganteng atau hidungnya mancung dan sebagainya. Tapi dibalik artis itu mirip tetanggaku. Itu tasbih maklum. Contohnya di sini adalah mungkin mana tadi ya? Li Ustadzah Yuliana Fitri mungkin taqra hadzal mithal. Nah, Ustazah. Ka'annan nasima firriqati akhlakuhu. Bagaikan angin sepoi-sepoi atau semilir akhlaknya pada kehalusan. Nah, sima firriqati akhlaku. Ini sebenarnya yang merupakan musyabbah adalah kalau secara makna, yang mana teman-teman? Akhlakuhu. Iya, betul sekali. Seharusnya yang diserupakan itu kan akhlaknya. Akhlaknya itu bagaikan apa? Bagaikan Angin sepoi. nasim, angin sepoi-sepoi. Karena bisa apa ya? Karena kehalusannya atau bisa menyejukkan. Ini pada aslinya adalah musyabbah. Ini musyabbah bih. Tapi ketika kembali ke kaidah kemarin ya, kalau ada ka'anna ditambah isimnya ditambah khobarnya, awalnya kemarin kan isimnya ka'anna ini sebagai musyabah, khobarnya sebagai musyabah bih. Nah, kita lihat di sini kebalik kan, dibalik karena maklub tadi. Ka'annan nasima.
Musyabah bihnya malah justru ditaruh di depan sebagai isimnya ka'anna. Padahal harusnya kan isimnya ka'anna itu yang jadi musyabah. Kemudian musyabahnya justru diposisikan sebagai khobarnya ka'anna. Nah, inilah yang disebut sebagai tashbih maklub, tashbih yang dibalik. Ka'anna nasima firriqati akhlaquhu. Nah, jadi kita kita bisa melihat ini sebenarnya musyabah bihnya adalah an-nasim karena kita tahu maknanya, begitu. Pastinya yang diserupakan itu kan akhlaknya, bukan anginnya kan ya. Angin kok diserupakan akhlak? Pastinya akhlak itu yang diserupakan dengan angin. Angin. Kemudian di sini ada tasbihnya adalah lafal Karena Ka'anna. Ka'anna. wajah syabahnya adalah Riqqati. Riqqati. oh, ini jadi kalau di sini jelas karena ada fi ya. Wajah syabahnya majrurun fi. Tapi hanya saja dibalik. Aslinya ini jumlah atau kalimat awalnya adalah akhlaquhu kan nasimi firriqati. Akhlaknya bagaikan angin sepoi-sepoi dalam hal kelembutannya atau kehalusannya. Tamam. Hal hunaka su'al? Ini ada contoh untuk tashbih tamtsil. Saya tuliskan ya. Waqad waqad lahu. Lahu fi'il madhi ini ahi. Oh, Apa? Waqad? Kan ada qad. Qad itu termasuk ciri-ciri apa? fi'il madhi. Nah, Waqad. coba gimana bacanya? Agak sulit kayak macam kamat taro. Nah, Oh, iya. lumayan ya tulisannya ya. Meskipun di layar. Apa itu tulisannya? Waqad Oh, dari Kok banyak Ustazah? apa? Banyak. Enggak, ini udah oh satu waqad bait apa saja, itu satu bait saja. Waqad lam Waqad apa? Waqad laha fi subhi. Nah, Apa ini? bintang. Laha fi subhi. Apa ini ya? Syria Nama Soraya. 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 Jadi Soraya. Suraya. Suraya. kamat taro Taro. Taro ka'an Ka'ankud. ka'an kudus iya hina nuwaro Solahiyah. Hina nawaro. Nawaro. nuwaro Hina nawwar Waqad laha fi subahi as-suraya kama. oh subahi Tadi apa emangnya? saya kira ain ini kecil iya iya om baik Saya lihatnya malah kayak bebek Ustazah. Kalau ain kan kayak ini. Ain ini ain. kalau kecil bulutnya saya agak Kurang besar. agak agak sagu subahi oh
Begini ya, oke. Namanya jelek. Bahi. Nah, Waqatlah hafiz subahi as-suraya. Oh iya, kama tahu. Waqatlah itu artinya muncul. Apa yang muncul? Bintang-bintang. iya. Nah, as-suraya, bintang. Bintang suraya. Eh, Kama ya, taruh, seperti yang engkau lihat. oh seperti itu. Bintang, bintang suraya telah muncul di pagi hari seperti yang engkau lihat. Hmm. Ka'unqudin mulahiyatin hina nawwara. Bagaikan se apa ya? Segerombol apa ya? Kalau anggur satu tangkai itu namanya apa? Eh, Setangkai. Kalau orang Jawa Eh, bilang Ikat, jompol. apa? Iya kan, Ustazah Umi Sita. Jempol. Segerombol. Kok kayak aneh segerombol kayak Kalau pasukan segerombol kayak ini ini. Kayak kambing. perampok saja. Tangkai kali ya, setangkai. ikat, Setangkai itu ikat, yang setumpuknya ikat, itu ya. Iya, Setangkai. apa Kalau Ya, pisang kan tangkai? mudah. ikat bisa. Kalau pisang kan mudah bilangnya setandan gitu kan. Kalau anggur Iya, apa tuh? kalau anggur apa? Setangkai. Anggur. Setangkai anggur. Kita ikat anggur. Sundun. gerombolan juga boleh, nggak apa-apa. Pokoknya itu. Segompolan aja. Segompolan Segerombolan aja. itu Bagaikan, geng. Biar perang sekalian, segerombolan. Segerombolan perang. Gerombolan. bagaikan segerombol anggur ketika matang. Nah, waro itu ini artinya matang. Ketika sudah matang. Nah, artinya tadi bintang suraya itu mungkin apa ya, gugusan bintang-bintang. Maka ketika muncul itu kan, oh ini loh mungkin apa sih namanya yang misalnya em, bintang yang membentuk apa ya kayak Rasi, rasi bintang. ya rasi bintang. Zodiak, zodiak. Iya. Nah, rasi bintang suraya ketika muncul di pagi hari itu seperti segerombol anggur yang matang. Ini perumpamaannya. Tadi tasbih ini contoh untuk tasbih tamsil yang wajib syabahnya itu em, min muta'addidin atau terdiri dari beberapa hal yang dirangkai itu. Berarti musyabahnya di sini adalah Suraya. Ya, di sini bintang-bintang. musyabahnya Unqudin Untuk solahiyah. apa? Dan unqud apa? sebagai Apa ya? Ini bukan shot ya, ini meme. sur. Oh, mim. Mana mim? Saya kirain itu Ustaz. Anjing. Unqudin. Unqudin Salah lagi. Mulahiyah, Kalau bukan sulahiyah. ini Oh, dong. sulahiyah. Oh, Sulahiyah. Unqudin sulahiyah saya kira. mulahiyah. Oh, mulahiyah. Juga Nah, sulahiyah. Salah ya. kalau shot Sulahiyah kan apa? dari bawah ini. Dari bawah. Kalau Itu Ah, ah. dari. Oke. tadi Tulisannya saya mirip saja. lumayan ya tulisannya ternyata nggak kebaca. Aduh. Ini kalau pakai pakai apa namanya eh, mouse malah nggak kelihatan lagi, malah nggak jelas tulisannya. Misalnya begini ya, Arikotinah jelek banget ini. Apa itu Ustaz? Banget kan? Aduh. Apa itu? Ini saya pakai jari. Arikotinah. Kalau gini kan lebih jelas. Oh iya. Iya. Kan. Kelihatan. Iya. Kalau pakai mouse wah nggak jelas banget itu. Tamam, hal hunaka soal. Masih. Dicerna dulu saja. Waqadlaha fi subahi suraya kama tara. Ka'unqudin mulahiyatin hina nawara.
الصبح يصوم قبلها وقبلها لا. Oh, telah nampak dan tunggu telah nampak di pagi hari bintang-bintang seperti apa yang kamu lihat. Seikat, bagaikan seikat. وعقود العنب مفردان ووجه الشبه الجامع بينهما هيئة منتزعة من أجزاء كل. Berarti yang fa'ilnya ini sebagai musyabbah Ustazah ya? Nah, Iya, iya. musyabbah. Oh, jauh ya ke itunya ya, ke apa namanya? Musyabbah bihnya Memang sampai beda ini. dua kalimat Wow, yang nah ya dua syatar begitu. Dua, berarti iya. kalimat sebelumnya pelengkap. Ini oh iya ini kan pakai kaf tasbih ya masih ada kafnya. Jadi Mm-mm. majrur bi kaf itu musyabbah bih. Jadi musyabahnya harus melihat ini asal. Berarti bintang-bintang. Iya kalau dipikir-pikir itu musyabah itu biasanya memang kedudukannya sebagai musnad. Musnad ilaih ya musnad ilaih. Musnad ilaih itu kan ada mubtada, ada fa'il, begitu kan. Misalnya kalau contoh yang ini, akhlaquhu kan nasimi firriqati. Akhlaquhu kan menjadi mubtada. Nah, mubtada itu juga musnad ilaih. Pokoknya subjeknya di kalimat itu. Ini juga sama, as-suraya menjadi fa'il. Fa'il itu juga subjek. Nah, itu biasanya yang menjadi musyabbah. Coba kita lihat kalau yang tadi bagaimana. Sama ya, idza watarta. Ini juga menjadi taknya menjadi apa? Musyabbah. Musyabbah. Ya, menjadi musyabah kedudukannya sebagai fa'il kan? Sama. Iya. Berarti ini sebagai subjeknya. Kemudian kita lihat lagi tarju an-najata. Ini tadi juga fa'ilnya tarju kan? Dia berarti menjadi subjek yang menjadi musyabah. Oke, kita ketemu lagi dengan satu pola. Apa itu? Biasanya musyabah itu sebagai musnad ilaih. Entah itu mubtada atau apa? Fa'il, mungkin juga naibul fa'il. Kemudian juga isimnya ka'anna. Iya kan? Isimnya ka'anna kan awalnya kan sebelum dimasuki ka'anna itu isim dan khobarnya itu kan merupakan mubtada dan khobar. Betul kan? Nah, berarti betul. Isim apa namanya musyabah itu biasanya berupa musnad ilaih. Musnad ilaih entah itu mubtada, fa'il, naibul fa'il, isimnya ka'anna atau mungkin bisa jadi nanti ketemu dengan isimnya inna atau isimnya kana itu bisa. Pokoknya yang menjadi musnad ilaih atau mahkum alaih. Tamam, yakfi? Jadi cara kita menentukan ini si musnadnya itu musyabbah ini musnad ilaih itu tergantung saja ya. Kalau kita ketemu mubtada bisa dibilang itu musyabbah. Ya. Kalau misalnya berupa fiil berarti itu isim fa'ilnya musyabbah gitu saja. Ya, fa'ilnya itu sebagai musyabah. Dari pola-pola yang kita lihat tadi kan begitu ya. Musyabbah bihnya? Apanya? Tangan musyabbah. Musyabbah bihnya itu gimana? Kayak biar lebih gampang. Musyabahnya kalau kemarin kan ini, kalau ke Anna berarti khobarnya ini, khobarnya ke Anna. Atau majrurnya kaf, ya kan? Kemudian tadi ada lagi, kalau yang ini memang dua kalimat yang berbeda ya. Di tasbih dimni ini. Oh, tapi ini kalau di tasbih dimni berarti musyabah bihnya juga sama menjadi subjek atau musnad ilaih. Inna safinata.
Ini kan menjadi subjeknya, subjek utama. Ini juga man yazra'a syauka. Ini juga mubtada kan. Jadi khusus untuk tasbih dhimni, musyabbahnya adalah subjek atau musnad ilaih di kalimat pertama, sedangkan musyabbah bihnya adalah subjek atau musnad ilaih di kalimat yang kedua. Bisa ditangkap? Bisa diulangi saja. Demikian Ustazah. Untuk tasbih zimni itu Tasbih ini musyabbah adalah musnad ilaih atau subjek di kalimat pertama, sedangkan musyabbah bih adalah subjek atau musnad ilaih di kalimat kedua. maksudnya dalam syair ini saja ya. Ya, kalau dalam syair. Kan ini kan tadi memang begitu ya. Biasanya dalam tasbih dhimni itu ada dua kalimat yang berdiri sendiri. Maka bisa diambil ini, dijadikan sebagai ciri-ciri begitu. Kalau tasbih dhimni itu ada dua kalimat. Yang pertama, subjek di kalimat pertama menjadi musyabbah. Subjek di kalimat kedua menjadi Musyabbah B. kalau selain itu tadi ini berarti kalau pakai ka'anna itu khobarnya ka'anna musyabbah bih. Kalau pakai kaf berarti majrurnya kaf itu yang sebagai musyabbah bih. Wahakadha. Oke. Aku main umik juga ya. Tapi saya juga baru ketemu pola ini loh. Ketemu di sini pola. Aduh. Ini artinya kita belajar bersama tuh di sini. Saya bukannya em, yang ngomong, bukan yang serba tahu, bukan. Tapi saya juga belajar di sini. Ya. Tamam, naktafi bihadzal qadar. Syukran jazilan ala husni ihtimamikum wa musyarakatikum. Hayya nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah wa kafaratil majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Ta'afikum idza wajadtumul akhta wan nisyan. Syukran jazilan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Kurang saja. Selamat menyambut bulan Ramadan. Waalaikumsalam. Sama-sama Iya, Ustazah. Ustazah. Sama-sama Ustazah. Syukran Ustazah. Hmm.